lebih dari 60% ya, Pak, ya? Iya. Itu usianya masih relatif muda, sehingga memang masih bisa, potensial gitu ya, untuk dosen-dosen ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Atau juga ada lulusan kita yang, bekerja di luar negeri, salah satunya di Jepang, itu ada lulusan kita dari kebidanan. Yang pertama di Poltekkes Pangkal Pinang sendiri kita sudah ada infrastruktur untuk pembelajaran menggunakan LMS. LMS itu Learning Management System. Artinya semua pembelajaran sudah based online di mana Aplikasi aplikasi betul, berarti. sehingga mulai dari administrasi kehadiran mahasiswa, kemudian materi, penilaian itu sudah based online. Alhamdulillah di 2024 kemarin Pak, kita 98,1% itu, mahasiswa kita lulus uji kompetensi. Jadi memang, eee, ini sudah, melebihi target begitu ya kita sendiri, jadi mudah-mudahan ke depan terus, meningkat sehingga bisa 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar, sahabat Polkes Papin? Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Wakil Direktur 1 disingkat Wadir 1 ini mengenai akademis ya. Dan saya perkenalkan, selamat datang Ibu Ai, apa kabar? Ya, baik Pak, alhamdulillah, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Ai. Ini kita Poltekkes Pangkal Pinang ini dalam hal akademis ya. Tentu bagi pemirsa ini ada yang mahasiswa kita, juga ada Ya, yang masyarakat, mungkin juga ada dosen-dosen perguruan tinggi lain ya Bu Ai ya. Ini kalau untuk Poltekkes Pangkal Pinang kita ini diploma 3 ya Bu Ai. diploma 3. Dia ada berapa semester? Ini soalnya ada mahasiswa-mahasiswa pengen tahu nih, calon-calon mahasiswa pengen tahu. Wah, itu D3 berarti D3 3 tahun. Itu semesternya berapa? Mereka mungkin belum terlalu familiar ya. Gimana ya, Bu Ai di Poltekkes ini Pangkal Pinang khususnya? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya kalau di Poltekkes Pangkal Pinang kita ada 5 prodi, Pak. Ya. Jadi kita punya 4 jurusan. Ada jurusan kebidanan, keperawatan, gizi, dan farmasi. Dan untuk jurusan keperawatan kita punya 2 prodi. Oke. Prodi keperawatan di Pangkal Pinang dan di Belitung. Di Pulau Belitung Ya, ya. di Pulau Belitung. Berarti ada 4 prodi. Ada 4 jurusan, 4 jurusan, 5 prodi. program studi Ya, ya. Jadi 5 itu 5 prodi itu adalah program studi. Ya. Jadi dari semuanya sama levelnya di D3 yang bisa diselesaikan dalam 6 semester. 6 semester. 6 Kemudian kalau semester 3 tamat tahun. ini gelarnya apa ini Bu katanya? Gelarnya ahli madya. Ahli madya. Ahli madya kebidanan, ahli madya keperawatan, ahli Oke. madya farmasi, ahli madya gizi. Oke. Ya. Kita ini sudah 16 angkatan loh, Bu Ai. Iya, Ya, jadi betul. sudah 16 16. angkatan, berarti sudah banyak ini lulusan-lulusan kita yang bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya, Ya, betul. jadi kalau untuk jurusan-jurusannya sendiri bisa diceritakan perawat, bidan, farmasi ini biasanya mereka bekerja di mana nih Bu Ai, sesuai dengan akademisnya? Iya, rata-rata, hampir semuanya ini sesuai dengan background-nya, Pak. Oke. Jadi kalau yang di keperawatan mereka bisa bekerja di rumah sakit, bisa bekerja di klinik, puskesmas, begitu ya, atau bahkan, banyak juga yang meneruskan ke perguruan tinggi, selanjutnya, Oh, ada begitu. S1, Iya, ada S2, betul, S3 ya. iya. Dari D3 juga Dari bisa. D3 ya. Oke. Kemudian kalau di kebidanan itu juga kita bekerja di puskesmas, rumah sakit, di bidan praktik swasta gitu ya. Kemudian di farmasi Atau juga menjadi sama. dosen juga. Iya, bisa juga, Pak. Ya, seperti Jadi Bu Aidi bisa. dari bidan ya. Betul, Hmm, saya juga background-nya dari D3, D3. kebidanan, kemudian lanjut ke D4 dan selanjutnya menempuh pendidikan S2 untuk sebagai dosen. Jadi memang hampir semuanya itu bekerja di sektor kesehatan. Kesehatan. Ya. Farmasi itu di mana, Bu? Farmasi itu di apotik, di rumah sakit, di klinik begitu. Jadi atau di dinas kesehatan juga ada. Iya. Ya, di dinas kesehatan. Dan tadi sempat disinggung Balai eh, POM, Balai badan POM. POM Ya, ya. betul. Badan POM juga ada.
Kemudian laboratorium kesehatan, Labkesda ya, Labkesda untuk itu juga farmasi. ya. Jadi, hampir, dan juga banyak lulusan kita yang di Nusantara Sehat, Pak. Jadi Baik, banyak yang pernah, mendaftarkan Nusantara Sehat dan bahkan sampai sekarang ada yang sudah selesai kontraknya dan diperpanjang menjadi pegawai di sana yang di Kalimantan. oke. Jadi ada juga yang sudah selesai Nusantara Sehat kembali dan menjadi pegawai negeri di Bangka Barat, atau juga ada lulusan kita yang bekerja di luar negeri. Salah satunya di Jepang. Itu ada lulusan kita dari kebidanan. Kemudian beberapa tahun ini juga ada lulusan kita yang sedang mengikuti seleksi untuk apa namanya, bekerja di luar, ya, itu masih Oke. proses rekrutmennya, gitu. Jadi luar biasa sekali ya Poltekkes Pangkal Pinang eh, dalam hal meluluskan mahasiswa ini bukan kaleng-kaleng karena Ya, Poltekkes Pangkal Pinang ini adalah satu dari 38 Poltekkes di seluruh Indonesia dan kita berada di bawah Kementerian kesehatan. Kesehatan. Jadi kalau untuk kerjasama dengan luar negeri itu sudah dipercaya oleh Betul. orang luar negeri. Wah, lulusan Poltekkes ini mereka akan rekrut gitu ya. Mengenai dosen-dosen ini kalau kita baca kan syarat dosen itu minimal magister ya. Betul, Pak. Dan dosen-dosen Poltekkes Pangkal Pinang tentu saja dosen-dosen yang potensial ya. Iya. Jumlah dosen di sini kemudian potensinya itu seperti apa, Bu Ai? Kita dosen-dosen kita jumlah totalnya dari 5 prodi itu ada 51 orang dan semuanya basicnya sudah S2 dan, untuk dosen-dosen ini, dia sudah punya pengalaman bekerja, ada yang sudah punya pengalaman di lapangan begitu ya, di praktik atau juga, ada yang baru gitu. Dan hampir lebih dari 60% ya, Pak, ya, Ya, itu usianya masih relatif muda, sehingga memang masih bisa, potensial gitu ya untuk dosen-dosen ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi. oke ya terima kasih Bu Ai. Eh, dalam pembelajaran ya, kita tahu zaman sekarang juga zaman canggih ya. Iya, Ada media sosial, ada YouTube, ada multimedia. betul. Sejauh mana nih kesiapan dari dosen-dosen Poltekkes sendiri dalam menghadapi era yang serba komunikatif dan teknologi ini, Bu Ai, untuk Poltekkes Pangkal Pinang? Ya, untuk khusus di dosen di Poltekkes Pangkal Pinang tadi saya sebutkan, dengan usia yang relatif muda, ini mereka sudah sangat menguasai tentunya multimedia. Yang pertama di Poltekkes Pangkal Pinang sendiri kita sudah ada infrastruktur untuk pembelajaran menggunakan LMS. LMS itu, Learning Management System, artinya semua pembelajaran sudah, based online, di mana Aplikasi aplikasi betul, berarti. sehingga mulai dari administrasi kehadiran mahasiswa, kemudian materi, penilaian, itu sudah based online, sudah paperless begitu ya, jadi evaluasi juga tidak menggunakan kertas lagi. Kemudian dosen-dosen kita juga, selain tadi mahir dalam penggunaan aplikasi, tentunya, di sini pada saat pembelajaran juga menggunakan media, dan salah satu media yang mereka, pahami atau mereka gunakan biasanya itu mulai dari YouTube, itu juga sudah menggunakan Canva, kemudian, beberapa video pembelajaran itu di-record langsung di laboratorium untuk dijadikan salah satu bahan pembelajaran mahasiswa pada saat di kelas. Sehingga nanti pada saat dosen-dosen tersebut berhalangan, mahasiswa tetap bisa mendapatkan porsi pembelajarannya baik secara online begitu, yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Oke, baik. Tadi Bu Ai ini menyinggung laboratorium ya. Iya, Jadi untuk tingkat diploma 3 sendiri ini adalah berapa sih perbandingan antara teori dan praktiknya? Kemudian sejauh mana kesiapan laboratorium Poltekkes Pangkal Pinang ini gimana Bu Ai? iya. Kalau kita, bicara tentang diploma tadi, Pak, ya, karena ini diploma kan tentunya berbeda dengan sarjana, di mana proporsi kita itu lebih banyak proporsi praktik. Jadi 60% itu praktik, sementara 40%-nya teori. 60. Nah, tentunya untuk menguasai pembelajaran praktik perlunya didukung oleh sarana prasarana. Di sini Poltekkes Pangkal Pinang sudah memiliki laboratorium terpadu di mana laboratorium ini sudah bisa dilakukan atau memberikan akses kepada mahasiswa seluas-luasnya untuk mendapatkan, porsi pembelajaran baik secara mandiri maupun
simulasi oleh dosennya. Jadi untuk standar dari laboratorium kita ini sudah terstandar, Pak, dan eee, laboratorium kita sendiri juga sebenarnya nanti dalam proses tahap pengembangan, untuk bisa digunakan tidak hanya dalam proses pembelajaran, tapi juga untuk penelitian dan pengapmas, begitu. Jadi 40%-nya teori, 60%-nya Betul, praktik. praktik dan Kemudian praktik. juga praktik ini di laboratorium Poltekkes ya. Iya, Kemudian ada juga nih yang saya lihat tuh Poltekkes itu juga praktiknya itu di luar seperti di rumah sakit iya, ataupun di klinik, di apotek ya. Ini iya. tuh termasuk praktik juga. Betul. Jadi praktik ini ada praktik yang di laboratorium, ada kemudian praktik komunitas. Praktik atau praktik klinik. Nah, praktik klinik ini nanti mahasiswa selama proses pembelajaran dalam 3 tahun ini mereka akan mendapatkan pengalaman belajar, itu bisa di rumah sakit, di klinik, kemudian di komunitas. Komunitas itu berarti di masyarakat, langsung ketemu di masyarakat, mereka akan tinggal di sana. Dan untuk praktik yang di praktik klinik tadi, Pak, itu tidak hanya seputaran Provinsi Bangka, tapi ada juga mahasiswa yang berkesempatan melakukan praktik di Jakarta, Di luar provinsi di ya. luar provinsi, Oke. betul. Sehingga mereka mendapatkan Kemudian ada pengalaman juga lebih banyak. IPC, IPC, Ya, IPC itu. IPC, Interprofessional Collaboration. Iya, maksudnya itu. Maksudnya itu kita ada satu program di mana seluruh mahasiswa berkolaborasi untuk memberikan pelayanan ke dalam satu wilayah. Jadi, kita tahu kita tadi punya 5 prodi. 5 Nah, prodi ya. 5 prodi. Pada satu momen, satu event interprofessional collaboration, setiap mahasiswa akan memberikan asuhan kepada satu keluarga, di mana satu keluarga itu akan mendapatkan, asuhan atau pelayanan dari 4 tenaga kesehatan, dari bidan, dari perawat, dari Gizi dan gizi, dan farmasi. farmasi. Sehingga ini seperti halnya kalau kita, memberikan pelayanan di Nusantara Sehat ya. Jadi memang kita memberikan asuhan itu dalam satu tim, begitu. Jadi itu sudah diperkenalkan sejak, di perkuliahan, mereka sudah mendapatkan pembelajaran terkait dengan interprofessional education, yang dilanjutkan praktiknya dengan interprofessional collaboration. Jadi mahasiswa dari Pulau Belitung itu hadir, didatangkan ke sini, kemudian kita bersama-sama selama 2 hari memberikan pelayanan ke dalam satu wilayah desa binaan yang memang ini sudah kita ada kerjasamanya dengan Poltekkes, begitu. Jadi pemirsa sahabat Polkes Papin, jadi luar biasa sekali ya. Tadi kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Wakil Direktur 1 bahwasanya Poltekkes Pangkal Pinang mempunyai sarana prasarana penunjang untuk praktek yang sudah sangat baik. Kemudian ada SDM Ya, dosennya yang juga punya potensi memiliki kemampuan IT dan bahasa Inggris yang bagus ya sehingga nanti mampu mendidik ya mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian ya ini pertanyaan terakhir, kita ada pembelajaran ya sudah di akademis, kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian juga ada penelitian. iya, Nah, ada. jadi setiap dosen ya di perguruan tinggi itu wajib untuk melakukan penelitian. Nah, tentu Betul, saja penelitian itu bermanfaat bagi iya. masyarakat ya, itu yang paling utama. Poltekkes Pangkal Pinang ini sudah menghasilkan apa saja nih dosen-dosennya di jurusan mana saja nih Bu Ai? Iya. Jadi kalau di semua jurusan ya, Pak, ya, hampir semua jurusan itu semua dosen kan setiap tahunnya melakukan penelitian. Iya, Nah, eee, produk akhir dari penelitian itu kita harapkan itu bisa dihilirisasi atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya dihilirisasi itu artinya di bisa masyarakat, di diproduksi secara massal seperti itu ya, dikomersialisasi, betul, ya. dikomersialisasi. Jadi sudah bisa didapatkan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Iya. Jadi, penelitian-penelitian dari dosen Poltekkes ini tidak hanya, diselesaikan dalam bentuk teori begitu, jadi harus dalam artian dalam produk yang memang bisa dimanfaatkan. Contohnya, kalau di gizi, Pak, ya, di situ ada penelitian terkait, tentang produk makanan untuk pengentasan stunting, Iya. ya. Sesuai juga dengan program pemerintah ya Bu ya? Betul, ya. Jadi produk ini sedang dalam tahap, uji coba yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa di-launching dan bisa diproduksi secara massal Iya. di masyarakat, yang tentunya ini juga memberikan kontribusi, secara nyata hasil dari penelitian dosen yang memang benar-benar bisa membantu dalam hal pengentasan stunting, khususnya di Provinsi Bangka Belitung.
gitu. Wah, luar biasa sekali ya dosen-dosen Poltekkes Pangkal Pinang ya, dengan prestasi-prestasi yang luar biasa itu. Kemudian tentu saja dalam hal lulusan nih Ya, Poltekkes Pangkal Pinang ya, seluruh politeknik kesehatan, seluruh sekolah kesehatan ini ada pas terakhir sebelum wisuda wajib lulus uji kompetensi. Nah, ini betul. kadang-kadang ini jadi momok ini Bu Ai, karena Ya, sudah capek-capek kuliah, nilai di kuliah tinggi, pas ujian nasional kompetensi nggak lulus, paksa harus nunggu. Poltekkes Pangkal Pinang sendiri persentase kelulusan uji kompetensinya gimana nih Bu Ai? ya, alhamdulillah di 2024 kemarin, Pak, kita 98,1% itu, eee, mahasiswa kita lulus uji kompetensi. Jadi memang, eee, ini sudah, melebihi target begitu ya, kita sendiri. Jadi mudah-mudahan ke depan terus, meningkat sehingga bisa 100%. 98%. Iya, Itu angka yang luar biasa loh. 98% berarti itu membuktikan bahwasanya Poltekkes Pangkal Pinang ini sudah standar nasional iya, ya, karena uji kompetensi ini soal-soalnya itu dari pusat ya, betul, bukan dosen kita yang bukan. bikin. Nah, jadi eh untuk uji kompetensi ini bukan indikator yang penting ya, Iya, Bu Ai ya. Kemudian di bidang akademis sendiri ini Bu Ai tadi ada penelitian dosen, kemudian juga pengabdian masyarakat. Kira-kira mahasiswa itu dilibatkan nggak sih dalam kegiatan-kegiatan itu? Bentuknya itu seperti apa? pastinya dilibatkan, Pak, karena itu salah satu bentuk, kontribusi dari mahasiswa yang memang kita harus melibatkan mahasiswa. Kalau untuk di penelitian, mahasiswa biasanya dilibatkan dalam bentuk, dijadikan enumerator atau sebagai pengambil data, pengumpul data. Sehingga pada saat mahasiswa ikut terlibat dalam penelitian dosen, dengan sendirinya mahasiswa tersebut mendapatkan pengalaman Ya, bagaimana menjalankan penelitian, bagaimana melaksanakan berarti penelitian. bukan hanya di dalam kelas saja ya Tidak, mereka ya. ya. Jadi mereka Jadi langsung partner sebenarnya itu. betul, ya, sehingga nanti pada saat waktunya mereka melakukan penelitian sendiri, mereka sudah punya pengalaman, gitu. Itu sangat-sangat membantu sekali tentunya. Begitu juga dengan pengapmas. Jadi setiap kali pengapmas, eee, Pengapmas ini pengabdian pengabdian kepada kepada masyarakat setiap dosen wajib setiap ya. betul, setiap dosen wajib melakukan paling tidak, 2 kali karena setiap semester itu dilakukan, Oh, dua gitu. kali ya Ya, setiap dosen wajib iya, melakukan pengamasan. Itu paling melibatkan tidak. mahasiswa juga. Melibatkan mahasiswa juga, paling tidak itu, dilakukan nanti, memberikan kontribusi nyata, apakah dalam bentuk edukasi, apakah dalam bentuk, eee, Penyuluhan. penyuluhan ya, penyuluhan secara langsung, secara klasikal ataupun, kepada tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Oke. wilayah. Baik ya, luar biasa ya pemirsa sahabat Polkes Papin. eh, dengan perbincangan kita ini nih dengan wakil direktur di bidang akademik ya. Tadi kita sudah bahas fasilitas, prestasi dosen, keterlibatan mahasiswa. Saya kira bagi mahasiswa calon-calon ya, mahasiswa yang akan ikut tes nih bulan depan, tidak perlu ragu-ragu Ya, lagi ya dengan dengan sumber daya dosen dan fasilitas yang ada di Poltekkes Pangkal Pinang. Apalagi kita betul. adalah perguruan tinggi negeri, ya, Iya, mempunyai predikat sangat baik ya dalam hal institusi pendidikan. Terima kasih banyak Bu Ai. sama-sama, Pak. Ketemu lagi, berbincang lagi di lain waktu, Siap, di ya. lain tema mungkin. Iya. Terima kasih sahabat Polkes Papin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat, warahmatullahi salam sejahtera.